Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Badri. Untuk pelajaran IPA hari ini kita akan membahas tema 4 subtema 1 dengan materi proses menghasilkan energi listrik. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Lalu, bagaimana cara kerja PLTA? Yang pertama-tama, PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Yang kedua, aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Dan yang ketiga, gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri yang dinamakan dengan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro ini menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan energi listrik. Nah, anak-anak, ayo sebutkan manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana proses menyalurkan energi listrik? Yang pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan. Yang kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang disebut dengan sutet. Proses yang ketiga, energi listrik tersebut kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Dan yang keempat, prosesnya energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Proses yang kelima, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik. Dilanjutkan dengan proses yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Selanjutnya, apa saja komponen utama dalam proses penyaluran listrik? Yang pertama, sistem pembangkit berfungsi untuk mengubah sumber energi menjadi energi listrik. Sumber energi bisa berupa aliran air, panas bumi, angin, uap, atau tenaga matahari. Yang kedua, sistem transmisi berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Ada dua jenis saluran transmisi, yaitu saluran udara dan saluran kabel bawah tanah. Yang ketiga, komponen utama dalam proses penyaluran listrik disebut dengan sistem distribusi, berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi hingga konsumen. Sistem distribusi dibagi menjadi dua, yaitu distribusi primer dan distribusi sekunder. Distribusi primer berasal dari jaringan transmisi yang diturunkan tegangannya di gardu induk menjadi tegangan menengah sebesar 20 kV. Distribusi sekunder berasal dari gardu distribusi menuju konsumen dengan tegangan rendah sebesar 220 volt. Komponen utama dalam proses penyaluran listrik yang lainnya disebut dengan transformator. Transformator ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Transformator juga sering disebut dengan trafo. Transformator terbagi menjadi dua jenis, yaitu transformator setup dan transformator step down. Transformator setup berfungsi menaikkan tegangan yang dihasilkan dari pusat pembangkit. Sementara transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan.
Demikianlah anak-anakku sekalian pembelajaran IPA hari ini tema 4 tema 1. Semoga kalian dapat memahaminya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.